Nah jadi sebenarnya kalau kita ngelihat cacing itu ya cacing pada kehidupan keseharian kita cuma jadi umpan ikan ya, jadi makanan ayam kalau dia nyari kan. Ya, waktu ayam di keluar. Umpan ikan gitu kan. Paling banyak sih umpan ikan. Nah, terus kalau ada tiba-tiba keluar di depan mata orang itu orang tuh jijik gitu, atau ih cacing gitu kan, ih cacing kayak iya emang cacing, ih cacing gitu kan. Nah dari situ sebenarnya ada hikmah yang tidak banyak orang pelajari dari cacing sebenarnya. Oke, untuk teman-teman di rumah tetap support channel Fandri. Caranya dengan like, subscribe, habis itu komen aja, komen apa aja. Bisa aja ini. And enjoy the video. Also don't forget to subscribe. Makasih. Ini kan beberapa waktu sering nyetak buku-buku di Muhammadiyah itu, buka apa namanya, buku-buku panduan, buku-buku apa permusyawaratan organisasi gitu. Nah akhirnya Ane tahu akses ada percetakan buku yang semacam itu, kemudian cari-carilah gimana caranya kalau misalkan orang pengen ISBN gitu. Carilah lagi, cari ada kawan di Jogja ngasih tahu di sini. Berarti Terus, percetakannya bukan di sini ya? bukan di sini, nggak ada Pak. Non di sini ada. Kalau nyetak di sini pun ongkosnya mahal Pak. Iya sih itu. Berarti di luar ya. Nah berarti kalau misalnya kita mau dapatin ISBN nih, ada persyaratan nggak? Ada, cuma cukup tulisannya udah di layout, udah ada cover, terus nanti percetakannya langsung ngirim ke Perpusnas. Oh gitu. Berarti misalnya Pak ya, aku punya tulisan nih, tulisan bebas lah ya, tak cerpen, apa maksudnya kayak novel atau cerita atau karya ilmiah gitu kan? Ada nggak spesifikasi misalnya yang boleh diterbitkan tuh yang ISBN tuh apakah kayak novel atau karya ilmiah? Misalnya karya ilmiah itu kan ada ini ya, ada apa namanya kayak misalnya plagiat, itu masuk nggak dalam persyaratan ISBN tuh? Jadi ini kalau yang di Ane itu kan dia bukan penerbit yang big ya, bukan penerbit yang mapan kayak Republika, kayak Gramedia, bukan ya. Nah kalau penerbit yang mapan itu dia biasanya ada syarat khusus gitu, misalnya dia pengen menarik nih gitu, dia ada ininya, ada kontributornya lah gitu kan, kayak media koran gitu, ada saringannya. Nah kalau di Ane ini konsepnya self publishing. Jadi kalau self publishing itu ente punya tulisan, mau diterbitkan terserah gitu, tinggal ente penuhi berapa budget yang harus dikeluarkan untuk itu gitu. Mudah ya ternyata ya. Aku dulu kuliah punya tulisan gitu kan, pengen publikasi. Aku takut nih misalnya kalau aku cetak buku nanti misalnya kena plagiat atau kena klaim atau kena apa, kan takut juga kan. Kadang kan kita kalau nulis kan maksudnya kita baca punya orang misalnya kan dapat terinspirasi ataupun apa, kemudian kita tuliskan. Kadang kan sedikit banyak kan adalah yang nyambung sama gitu kan. Nah itu nanti terkait plagiarisme itu dia biasanya ada dua cara sih. Bisa nanti kalau Perpusnasnya teliti ya, kalau Perpusnasnya teliti berarti nanti Perpusnasnya, karena di situ begitu ISBN didapatkan, buku ente itu udah punya kekuatan hukum gitu. Kalau di kemudian hari ternyata ada orang yang bilang bahwa ente emang plagiarisme, sama nih bilang gitu kan, maksudnya kan sedikit lah itu kata. dia harus menempuh jalur hukum gitu. Begitu masuk ke Perpusnas itu punya hak cipta gitu. Oh gitu. Iya. Berarti di Perpusnasnya ya harus ini ya, lebih maksudnya selektif juga kan, dia tuh banyak tulisan, banyak buku kan. Banyak sekali. Bukannya misalnya ada nggak aturan di Perpusnas tuh buku apa sih masuk, masa buku semua misalnya novel atau buku bisa masuk di Perpusnas? Bebas, genrenya bebas sih. Selama tidak yang aneh-aneh. Setahu Ane nyetak buku itu belum ada masalah sampai hari ini terkait apakah nanti ada semacam
keberatan dari Perpusnas untuk menerbitkan atau apa gitu. Karena sejauh ini naskah itu misalnya nanti naskah itu dikirim gitu beserta buku fisiknya ke Perpusnas, kemudian nanti filenya itu dikirim ke sana untuk kita dapatkan ISBN. Tapi memang bisnis buku di Indonesia ini ya harus siap sakit ya. Gitu. Maksudnya kayak gimana tuh Pak? Nah jadi kalau untuk beberapa orang di Indonesia yang saya kenal gitu, terutama di Pontianak lah ya, di Pontianak ada senior yang udah duluan menjajal bisnis perbukuan ya memang kita itu nggak bisa punya satu apa namanya pakem saja. Misalnya kita jualan buku tok gitu, oh bangkrut gitu. Oh iya betul. Karena kita tahu bahwa peminat baca di ya Pontianak sendiri ya, Pontianak ini Bapak pernah tahu buka berapa indeks literasi Kalbar? Dari 34 provinsi, indeks literasi Kalbar itu ada di posisi 33. Dua terbawah ya. Paling bawah itu Paling bawah. Kalau teman-teman bisa lihat data di internet itu yang 34 itu kan Papua, di atasnya Kalimantan Barat. Nah, berarti sangat Kalbar ya, kurang Kalbar ya. ya. Kalbar Artinya akumulasi 14 kabupaten kota. Kalau Pontianak kita mungkin bisa katakan enggak mungkin segitu. Tapi Kalbar iya. Kalbar ya. Terbawa ya. Nah, itu yang sampai hari ini itu masih menjadi PR bersama gitu. Kalimantan Barat. Karena kita juga harus sadar bahwa Kalimantan Barat itu bukan cuma Pontianak. Ada 14 kabupaten tadi itu kan. 14 kabupaten lain gitu. Indeks literasi loh itu. Kalbar. Nah, maka kalau kita cuma jualan buku, setahun 2 tahun bangkrut itu. Jadi kalau nggak ada yang beli ya. Ya, jadi kalau teman-teman main ke Jogja gitu ya, atau ke Jawa gitu, mungkin dekat kampus itu banyak ini ya apa jualan buku. Jualan buku ya. Bahkan di Jogja itu buku bekas saja masih berharga. Ya. Nah kalau di Pontianak sendiri itu susah sekali mencari buku-buku berkualitas atau bahkan buku second saja susah. Ini Gramet pun nggak ada ya? Gramet ada tapi harganya bos. Harganya. Jadi ada pesan-pesan untuk menggugah semangat adik-adik kita supaya minat literasinya itu ada gitu, dia minimal dia baca buku kayak gitu kan. Iya. Jadi era hari ini tuh kita ada di era yang informasi itu banjir. Dan akses informasi itu sangat banyak sekali gitu. Bahkan melampaui jarak dan waktu gitu. Nah, tapi sampai hari ini banjir informasi itu tidak bisa serta-merta kita telan semua. Jadi kita memerlukan alat atau mekanisme pribadi untuk menyaring itu semua. Nah, mekanisme itu kita dapatkan dari dua aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah membaca, aktivitas yang kedua adalah diskusi. Jadi biasanya ada orang yang saya tidak suka membaca, bang, saya sukanya diskusi. Ada. Dia tidak suka baca tapi dia akan dapatkan ilmu dari diskusi. Ada orang seperti itu. Ada orang yang dia senang baca saja tapi tidak pernah diskusi. Diskusi aja. Nyimpan aja gitu ya. Banyak teman-teman lain juga baca gitu. Nah, ada yang combine keduanya. Jadi kita di alam yang penuh informasi ini perlu kemampuan untuk memilah. Maka kita penting untuk membaca supaya kita tidak hanya bergumul dengan tulisan-tulisan media sosial yang itu sangat full informasi gitu. Tapi apakah benar
Iya, sekarang kan banyak tuh. Nah, itu yang kebenaran itu abstrak, hanya bisa dipilah oleh orang-orang yang memang dia sudah punya indikator. Kalau kita bilang itu salah, berarti kita ada indikator. Ada indikator bahwa itu Membenarkan untuk membenarkan untuk itu. membenarkan tulisan itu Ada ataupun ambang batas ambang gitu. batas, ya. Ya, kalau misalnya kita ingin mengklaim orang sakit, berarti kita tahu standar orang sakit itu apa. Oke. Nah, jadi kalau kita pengen tahu itu benar atau salah, ya kita harus tahu standar benar itu apa. Dan benar itu abstrak, nggak bisa sama di tiap keadaan. Jadi kita harus mendapatkan banyak informasi untuk menyimpulkan sesuatu. Kayak kita kuliah kan, kalau kita kuliah tuh pasti harus ada beberapa teori yang kita tampilkan. Nanti baru ada kesimpulan kita di bawahnya kan. Setelah melihat beberapa teori, pendapat ahli, jadi kesimpulan saya ini gitu. Jadi memang untuk mendapatkan kata benar itu perlu banyak nyari, bukan begitu dengar satu langsung bilang oh ini benar ini salah, bukan, tapi ada banyak hal. Nah, hal-hal demikian itu bisa teman-teman dapatkan dari membaca buku. Sampai hari ini buku teks itu masih menjadi sumber informasi yang relevan ketika kita tanyakan kepada teman-teman yang aktif berliterasi. Nah, jadi memang dari membaca itu, kita membaca dan diskusi tadi, itu kita akan dapatkan satu kemampuan berpikir kritis gitu. Jadi kita punya argumen. Nah, kalau itu disebut sebagai kemampuan kognitif. Oh, kemampuan kognitif tuh ya. Kemampuan kognitif itu kemampuan memilah, membandingkan, mengkomparasi, dan menyimpulkan. Jadi harus banyak-banyak literasi, baca, diskusi. Kan membaca kan nggak harus membaca buku yang berat langsung kan. Membaca tadi yang ente bilang, baca di informasi-informasi di media sosial kayak gitu kan. Itu juga bisa ya kan. Jadi kalau ditanya tadi, kembali ke pertanyaan awal, gimana sebenarnya menumbuhkan minat baca? Ya teman-teman silahkan awali kebiasaan itu dengan diskusi gitu. Jadi nanti kalau kita kebiasaan diskusi, ini bukan gibah ya. Kalau gibah kadang nyerempet ke sana ujung-ujungnya. Bukan gibah ya. Maksudnya diskusi itu soal mempertanyakan sesuatu gitu. Oh, gimana sih keadaan hari ini gitu. Gimana sih ekonomi kita, gimana itu. Nah, kalau teman-teman sering diskusi, pelan-pelan teman-teman itu akan kehabisan bahan di pikiran itu. Nah, apalagi kalau sama teman-teman yang dia senang diskusi terus suka baca. Nah, nanti ketularan lah kita, dan kita terpaksa harus baca untuk cari bahan. Karena kalau udah mentok kita apa gitu kan nanti ini maksudnya apa sih? Mati gaya lah kita kalau tak ada bahasan gitu kan. Nah, maka teman itu berperan penting. Jadi kalau teman-teman ini jago dance TikTok ya, bisa dipastikan teman-teman dekatnya pasti main itu gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ini seorang pro player gaming, ya berarti sudah bisa dipastikan orang-orang sekeliling dia adalah orang-orang gaming, nggak jauh dari itu. Karena kita itu adalah seperti 5 orang teman dekat kita gitu. Jadi kalau misalnya 5 orang teman dekat ente itu pengusaha, ada kemungkinan ente itu kecipratan semangat wirausahanya itu. Nah, kalau misalkan 5 teman dekat ente itu penulis, ada kemungkinan ente itu kecipratan untuk semangat nulisnya gitu. Kita ini manusia itu sebenarnya objek peniru paling ulung, Pak. Jadi gini, kenapa bayi yang baru lahir itu kalau di Indonesia dia langsung bisa bahasa Indonesia, kalau dia di Amerika langsung bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi pokoknya dimanapun dia lahir, tiba-tiba dia bisa
bicara itu karena dia dapatkan itu dari proses merekam bertahun-tahun gitu. Dia meniru orang tuanya ngomong ini dan itu. Nah jadi kita ini terpengaruh oleh orang-orang sekitar kita. Nah, makanya kalau kita pengen tahu seseorang, kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang. Salah satunya tempat bergaul dan dengan siapa sehari-hari ia berinteraksi. Penting tuh Pak. Ini bakal bermanfaat sekali nih buat teman-teman di rumah, subscriber aku. Oke, panjang ya gitu ya. Panjang. Padahal dari nyetak buku ya. Nyetak buku panjang. Emang kalau jalan gini ngalir sampai bensinnya habis nih. Habis itu isi bensin dulu bentar. Oke. Jadi panjang banget cerita pengalaman. Ya gini lah, aku sama Cacing itu kan, jadi aku sama Cacing pula kan Syarif Samsurizal. Gak apa-apa, ya kan? Cacing itu Cacing. nama tenar ya. Oh, nama tenar. Jadi kan Tapi teman-teman kalau mau tahu, saya di Instagram itu namanya Rijal bukan Cacing. iya itu baru mau tanya kan. Kenapa tuh Pak bisa Rijal bukan Cacing? Aduh, ini akun YouTube kesekian yang nanya Rijal bukan Cacing ini apa gitu. Jadi kenapa Rijal bukan Cacing? Jadi sebenarnya receh sih awal-awalnya gitu kan. Biasanya nggak sengaja juga. Saya udah make identitas Rijal bukan Cacing ini dari Lama banget Pak. SMP kelas 1. Iya, aku SMA aja lihat ada yang nge-follow Facebook aku kan dulu ada berapa kali Facebook. Rijal bukan Cacing ini. masih orang kayak gitu. Masih pakai nama-nama yang kayak gitu kan. Iya. Misalnya Fandri sayang apa gitu Aduh. kan. Ini masih dia, aku mikir kayak gitu Saya awalnya. itu hidup di zaman Facebook yang sangat awal-awal dulu itu ada pakai Johnny Kre, Ica Imu, Iya. Aku sayang selalu dia. Aduh, itu era-era kalau hari ini orang nyebutnya itu alay. Kegelapan ya. Kegelapan. Kayaknya coba tanya ke orang-orang yang pernah pakai istilah itu, pasti begitu dia ingat masa itu dia jijik. Tapi lucu juga sih Pak. Pasti kalau orang-orang kan ingat kayak gitu, selain di jijik pasti lucu juga, tawa-tawa sendiri. Ternyata aku pernah ya kayak gitu kan. Buat nama kayak gitu. Ente pernah? Iya pernah. Apa namanya? Pernah. Fandri keren. Enggak Fandri keren. Fandri ganteng selalu. Aku Ya ingat Allah. banget. Fandri ganteng selalu. Saya ini kan aku kacau. Nah itu gimana tuh Pak? Rijal bukan Cacing. Iya. Makna filosofi ini apa? Jadi dulu itu saya main game di Facebook. Mungkin teman-teman penonton tahu game Ninja Saga. Ninja Saga, aku juga main Ninja Saga. Aduh, itu game memorable di zaman Facebook itu. Aku paling sampai level berapa tuh? 15-an Mainnya pakai cheat engine. One hit. Nah, jadi waktu itu saya gabung ke clan Ninja Saga kan. Saya punya clan master namanya. Dulu itu Facebooknya Doyo bukan Cacing. Doyo bukan Cacing. Jadi terus setahun kemudian dia ganti nama. Dia ganti nama, entah insaf atau merasa sadar gitu kan. Jadi pas dia ganti nama, kayaknya asik nih kalau namanya tuh unik gitu kan. Karena dulu kalau kita main Facebook itu enggak sepintar sekarang ya. Artinya AI-nya Facebook itu dulu masih belum seakurat sekarang. Misal gini, kalau teman-teman cari Syarif Samsurizal gitu, atau Syarif Rijal, atau Samsurizal, itu pasti banyak yang keluar ya. Yang keluar kan. Nah, beda dengan sekarang kalau kita ketik nama orangnya itu langsung akurat gitu. Karena AI sekarang itu dia udah berconnect dengan Google, berconnect dengan Instagram. Kemudian ada sistem teman dekat, interaksi, teman si ini, teman si itu gitu kan. Nah, kalau dulu nyari nama Samsurizal atau Syarif Rijal itu deretannya luar biasa banyak. Kita biasanya dapat keurutan keberapa gitu. Jadi ketika ditanya Facebooknya apa bang? Syarif Rijal. Yang mana bang? Yang mana Pak? Gitu kan. Iya betul. Jadi waktu dulu itu SMP loh mikir kayak gitu ya. SMP tuh SMP. Jadi saya mikir gimana caranya biar
begitu nyebut nama Facebook langsung ketemu satu-satunya di kolom pencarian. Nah dari situ saya dapat inspirasi kayak, Bang, saya ambil ya nama abang yang bukan cacing itu, silahkan kan gitu ya kan waktu itu. Nah jadi sejak saat itu nama saya berubah jadi Rijal bukan cacing, dan ketika dicari di kolom pencarian cuma satu itu. Cuma satu ya. Sangat bantu. Nah cuma satu itu, dan akhirnya besok paginya teman-teman di sekolah itu SMP itu ketawa-tawa. Kenapa nama kau berubah jadi ini nih? Gitu kan, ketawa. Nah ketawanya itu akhirnya mereka juga punya ide untuk bikin Facebook yang namanya unik gitu. Yang namanya unik. Karena kalau dicari kan namanya Rahmat, itu kan ramai, gitu kan banyak. Ada pakai D, ada pakai T. Agus kan banyak gitu. Jadi akhirnya mereka ganti nama, misalnya Facebooknya itu saya punya kawan Rahmat ya. Rahmat nama Pak, aku juga Rahmat. Adik Bapak aku nonton, apa yang Bapak sebut nih? Ada lalu apa namanya Rahmat? Ada kawan namanya Rahmat, sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran Untan. Wis, Rahmat. Dulu Rahmat itu seingat saya ingat sekali dia pernah bikin Facebook namanya Rahmat Belum Mati. Rahmat Belum Mati. Nah, kacau. Jadi semua kawan-kawan saya dulu SMP itu punya geng warnet ya. Kawan-kawan warnet itu ganti nama Facebook semua. Gara-gara Rijal bukan cacing. Gara-gara Rijal bukan cacing. Berarti menginspirasi sekali ya. Aduh. Nah akhirnya lama-lama sampai SMA era itu berubah ya. Era nama-nama aneh tuh hilang. Cuma saya tetap bertahan dengan nama itu. Cuma akhirnya kepikiran juga, ini mau sampai kapan pakai Rijal bukan cacing ini gitu kan. Dan sebenarnya kalau orang ini nanya kenapa pakai nama Rijal bukan cacing gitu. Nah awalnya dulu itu akhirnya saya dipanggil cacing sama anak sewarnetnya. Cing gitu kan. Nah, termasuk lah ente kan. Aku panggil ente cacing, kadang cicing, kadang Syarif gitu. Karena Syarif Samsul Rijal. Rijal lu agak susah, menurut aku agak ada batasan. Maksudnya agak apa namanya? Orang kan biasanya kalau untuk panggilan akrab tuh dia cuma punya satu suku kata. Betul. Cing, cung, cuy, bro, woi. Termasuk aku nggak cacing. Akhirnya saya itu ketemu satu buku bestseller. Sebenarnya saya enggak pernah baca bukunya langsung, cuma baca review sama ngecek resensinya. Jadi ada buku yang bestseller itu sampai sekarang buku itu. Apa tuh? Ada 4 seri atau berapa seri ya? Itu namanya Cacing dan Kotorannya. Oh, Cacing dan Kotorannya. Keren ya. Nah judulnya udah buat orang Cacing dan Kotorannya. Jadi isinya apa gitu kan orang. Buku itu bestseller loh. Bestseller ya. Jadi kan kalau misalnya orang dengar, maksudnya langsung baca nih Cacing dan Kotorannya. Sampulnya cacing, sampulnya gambar cacing, terus ada kotoran di sampingnya. Nah, dari situ saya akhirnya mikir, sebenarnya apa sih cacing itu? Saya mikir cacing. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngelihat cacing itu ya cacing pada kehidupan keseharian kita cuma jadi umpan ikan ya, jadi makanan ayam kalau dia nyari kan. Ya, makanan ayam. Dia keluar. Umpan ikan gitu kan. Paling banyak sih umpan ikan. Nah, terus kalau ada tiba-tiba keluar di depan mata orang, itu orang tuh jijik gitu. Atau ih cacing gitu kan. Ih cacing kayak iya emang cacing, ih cacing gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya ada hikmah yang tidak banyak orang pelajari dari cacing sebenarnya. Jadi kita tahu bahwasanya tanah yang subur itu indikatornya adalah ada cacing. Ada cacing, iya aku pernah baca juga. Nah, tanah yang subur itu ada cacingnya, dan tanah yang subur tadi itu menumbuhkan pohon yang subur pula gitu. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa tahu bahwasanya cacing itu sebenarnya diciptakan untuk menyuburkan tanah gitu. Oke.
apapun kondisinya. Padahal manfaatnya besar loh. Dia menyuburkan tanah itu menghasilkan pohon yang subur gitu, yang bagus. Kemudian buahnya bisa dimakan banyak orang, daunnya bisa untuk tempat berlindung, oksigennya kita hirup sehari-hari, dan itu dari cacing gitu. Walaupun mekanisme itu Tuhan yang buat. Nah, tapi filosofinya adalah cacing itu tidak pernah minta untuk dihargai terkait jasa besarnya yang luar biasa, dan bahkan tidak pernah banyak orang tahu jasanya gitu. Dia cuma cukup tahu Tuhan, dia sudah ciptakan dia seperti itu dan tugasnya itu. Urusan orang mau menghargai atau membanggakan cacing itu urusan belakangan lah ya. Nah, jadi filosofinya ya bagi Ane berbuat itu ya terus, apapun itu gitu. Tidak peduli orang hargai atau tidak, yang penting kita berbuat. Emang filosofi cacing harus diikutin, Pak. Waduh. Ya kan? Mantap tuh. Menyuburkan. Dimanapun tempatnya itu kita harus kerja senyap itu. Cacing itu kerja senyap. Enggak pernah Gila, kan ada cacing. Cacing kerjanya di atas permukaan tanah, enggak ada kan dia pasti dalam tanah di gitu. dalam tanah. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada pohon gitu kan. Iya. Nah, itu kerja senyap. Sebenarnya amal-amal kita di dunia ini sebenarnya cukup Tuhan yang tahu kan. Betul. Nah, dan filosofi itu yang rasanya semoga kita jadi orang seperti itu. Amin. Yang katakanlah tidak hanya berbuat karena orang lain atau karena terlihat atau apapun gitu. Karena amal itu urusan kita dengan Tuhan.